Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga di pertemuan kali ini kita dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Nah, kali ini kelompok 2 akan menerangkan mengenai hubungan antar makhluk hidup. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Kami kelompok 2 beranggotakan Khotimatul Nurul Hidayah dengan nomor absen 1, Gina Sutia dengan nomor absen 4, Syalsabila Pratiwi dengan nomor absen 15, Hilmi Liin dengan nomor absen 16, Aditya Mela Zulfanirum dengan nomor absen 17, dan Sylvia Septiana Dewi dengan nomor absen 31. Selanjutnya kita lanjut ke bab 1 ya, dengan judul Organisme di Kehidupan Makhluk Hidup yang akan disampaikan oleh Syalsabila Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, yaitu tentang organisasi kehidupan makhluk hidup. Organisasi kehidupan makhluk hidup memiliki struktur yang kompleks. Struktur organisasi kehidupan dari tingkat terkecil ke terbesar terdiri yaitu dari sel, jaringan, organ, sistem organ, lalu ke organisme. Materi sistem organisasi kehidupan ini akan mengurangkan tingkat organisasi kehidupan makhluk hidup dari sel sampai organisme. Nah, yang pertama yaitu tentang sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel disebut makhluk hidup uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel dinamakan makhluk hidup multiseluler. Contoh dari makhluk hidup uniseluler adalah bakteri, amoeba, paramecium, euglena, dan juga kerangkeng hijau biru. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, maka sel dibedakan menjadi dua lagi, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik sendiri adalah sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel pada hewan bersel 1. Bagian-bagian yang ada pada sel prokariotik ada di next slide ya. Terus, sedangkan sel eukariotik sendiri adalah sel yang sudah memiliki membran inti, yaitu pada makhluk tingkat tinggi. Gambar bagian pada sel eukariotik ada pada next slide, ini juga penjelasannya. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 abad ke-19. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan sitoplasma. Membran sel sendiri adalah selaput sel atau membran sel yang merupakan bagian pembungkus sel paling luar, yang memiliki fungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel dan melindungi seluruh isi sel atau protoplasma. Yang kedua ada inti sel atau nukleus. Inti sel adalah organel yang hanya ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan juga RNA. Fungsi dari inti sel ini sendiri yaitu memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gen. Nah, yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan pengisi ruang antara membran sel dan juga inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat banyak sekali organ sel, diantaranya yaitu ribosom, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan juga vakuola. Yang kedua kita loncat, habis sel ada jaringan. Nah, jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Yang pertama kita bahas tentang jaringan pada hewan dulu ya. Nah, jaringan pada hewan vertebrata terdapat 4 macam jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Jaringan epitel sendiri berfungsi melindungi jaringan bawahnya. Jaringan ini terdiri atas sel-sel bentuk lembaran-lembaran yang menutupi permukaan luar tubuh. Contoh dari jaringan epitel yaitu jaringan penyokong pada hewan antara lain jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, jaringan ikat, jaringan darah, dan juga jaringan lemak. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot. Setiap sel otot terbentuk oleh serabut halus yang dinamakan miofibril. Jaringan otot dibedakan menjadi 3, ada otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Yang pertama, ciri dari otot lurik yaitu melekat pada rangka, bentuk seperti urik, terdapat banyak inti sel di tepi, bekerja secara sadar dan diperintah oleh otak. Yang kedua, ciri otot polos. Ciri otot polos itu berada di bagian rongga dalam, kecuali jantung. Jadi semua yang ada di organ dalam kecuali jantung.
berbentuk gelondong, inti sel satu di tengah, bekerja tidak sadar atau tidak diperintah otak. Yang ketiga ada ciri otot jantung, yang pastinya terletak di jantung ya. Terus berbentuk lurik, inti sel banyak dan di tepi, bekerjanya secara tidak sadar. Lalu setelah jaringan pada hewan, kita meloncat ke jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Bagian-bagian pada bagian tumbuhan ada di gambar di next slide habis ini ya. Lalu pengertian jaringan epidermis adalah jaringan paling luar pada tumbuhan. Jaringan epidermis sendiri berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Epidermis pada daun akan menjadi stomata, sedangkan epidermis pada ujung akar akan membentuk rambut-rambut akar. Jaringan parenkim tersebar hampir di seluruh tumbuh-tumbuhan. Untuk jaringan parenkim pada daun terdiri atas jaringan tiang atau palisade dan juga jaringan spons. Jaringan parenkim mengandung klorofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Fungsi jaringan penguat adalah untuk menopang berdirinya tumbuhan. Ada dua jenis jaringan penyokong tumbuhan, yakni kolenkim atau pada tangkai daun dan sklerenkim pada batang dan juga tulang daun. Lalu setelah tadi jaringan, yang ketiga ada organ. Pengertian organ adalah sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Yang pertama, kita bahas tentang organ pada tumbuhan vertebrata dan juga manusia. Contoh organ yang dimiliki hewan tingkat tinggi dan manusia antara lain mata, paru-paru, jantung, hati, lambung, ginjal, telinga, dan juga kulit. Untuk fungsi dari yang saya sebutkan tadi bisa di browsing atau dicari sendiri ya. Terus yang setelah itu ada organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan sendiri terdiri dari bunga, daun, buah, batang, dan juga akar. Lalu fungsi dari daun adalah sebagai tempat fotosintesis dan juga bernafas. Akar berfungsi untuk sebagai organ penyerap air dan zat hara atau mineral, sebagai penegak batang dan juga organ pernapasan. Organ penting lainnya dari tumbuhan adalah bunga, merupakan adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji tutup atau angiospermae. Setelah tadi, sekarang masuk ke yang keempat ya. Yang terakhir ada sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ-organ yang menjalankan fungsi tertentu dan membentuk suatu sistem. Misalnya, sistem pencernaan dibentuk oleh organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Kita bahas sistem organ pada tubuh hewan, vertebrata, dan juga manusia dulu ya. Yaitu ada contoh gambar sebuah serangga, hewan bisa dikatakan belalang juga ya. Itu ada esofagus, ada mulut, ada empeda, ada tembolok, ada kantong lambung, ada usus, dan yang terakhir anus. Contoh sistem organ pada hewan vertebrata dan manusia antara lain sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem syaraf, sistem pengeluaran, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem hormon, sistem rangka, dan juga sistem otot. Setelah tadi membahas tentang sistem organ vertebrata dan juga manusia, sekarang kita loncat ke yang terakhir yaitu sistem organ pada tumbuhan. Contoh sistem organ pada tumbuhan antara lain sistem transportasi, sistem pernapasan, sistem transpirasi, dan sistem gerak. Sistem transportasi sendiri pada tumbuhan meliputi organ daun, batang, dan juga akar. Sistem pernafasan tumbuhan mencakup organ daun, batang, dan juga akar. Sistem transpirasi tumbuhan pada organ daun melalui stomata, sedangkan sistem gerak pada tumbuhan melibatkan akar, daun, dan juga batang. Dan yang kedua, mengenai interaksi antara makhluk hidup yang akan disampaikan oleh Sylvia Septiana Dewi. Hubungan atau interaksi antar makhluk hidup. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Pola interaksi ini terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik, serta antara komponen biotik dan
Selanjutnya yang ketiga, mengenai hubungan makan dan dimakan yang akan disampaikan oleh Gina. Hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam lingkungannya menurut urutan tertentu disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan atau peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk grafis lurus searah dan tidak bercabang. Rantai makanan selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Bahan-bahan yang diurai itu akan kembali digunakan oleh produsen, sehingga daur materi dan energi tidak pernah terputus. Dalam rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena membuat makanan melalui proses fotosintesis. Rangkaian rantai makanan dari produsen ke konsumen yang memperlihatkan tingkat makanan untuk memperoleh energi disebut tingkat trofik. Tingkat trofik pertama diduduki oleh produsen, tingkat trofik kedua diduduki oleh herbivora, dan tingkat trofik ketiga diduduki oleh karnivora. Adapun tingkat trofik keempat ditempati oleh karnivora lain atau pemangsa karnivora pertama. Selain rantai makanan, ada juga jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Selain rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ada juga piramida makanan. Piramida makanan merupakan jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Piramida ini menggambarkan hubungan antar organisme di setiap tingkat. Dan yang keempat, penyesuaian makhluk hidup dalam lingkungan yang akan disampaikan oleh Khotimatul Nurul Hidayah. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk materi keempat, yaitu penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama adalah hewan. Cara hewan memperoleh makanannya dibedakan menjadi 4, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, dan juga serangga. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Kelompok ini biasanya tidak memiliki gigi yang tajam. Contohnya seperti kambing, kuda, sapi, dan juga kerbau. Dan yang kedua ada karnivora. Karnivora adalah sebutan untuk hewan pemakan daging. Ia biasanya memiliki gigi taring yang tajam dan juga kuku yang kuat. Gigi yang tajam ini digunakan untuk mengoyak makanannya, dan kuku yang tajam digunakan untuk mencengkram mangsanya. Contohnya seperti buaya, singa, harimau, dan juga kucing. Dan yang ketiga ada omnivora. Omnivora adalah sebutan untuk hewan pemakan segala. Contohnya seperti semut, ayam, dan juga tikus. Dan yang keempat ada serangga. Serangga memiliki cara penyesuaian diri terhadap makanannya. Contohnya seperti kupu-kupu, lalat, lebah, dan juga nyamuk. Lalu, cara untuk melindungi diri itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada dengan alat yang ada di tubuhnya. Contohnya, tanduk umumnya dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan seperti sapi, rusa, kerbau, dan domba. Yang kedua ada kuku. Kuku yang tajam umumnya dimiliki oleh hewan karnivora karena untuk mencengkram mangsa-mangsanya yang akan memangsanya atau untuk digunakan untuk melindungi diri dari gangguan hewan lain. Yang ketiga ada racun. Racun digunakan untuk melindungi diri dari musuh yang mengganggunya. Hewan yang menggunakan racun dan sengatan yaitu ada ular, ulat, dan juga kalajengking. Untuk yang kedua dengan tingkah lakunya. 1. Seperti mimikri. Mimikri adalah penyesuaian diri dengan kondisi di tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya adalah belalang yang warnanya menyerupai dengan daun, sehingga mangsanya akan sulit menemukan dirinya di tengah-tengah rerumputan atau di daunan. Dan yang kedua, melepaskan bagian tubuh atau autotomi. Nah, ini biasanya dimiliki oleh cicak atau kadal. Ketika disentuh, ekor cicak akan putus dan kemudian ia akan tumbuh lagi seperti semula. Yang ketiga, dengan menggulung diri.
hewan melakukan penyesuaian diri dengan cara menggulung tubuhnya, contohnya adalah terenggiling dan lipan. Cara ini dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Yang keempat, ada cairan pekat. Cumi-cumi adalah hewan laut yang mengeluarkan cairan pekat. Cairan pekat ini berfungsi bila ada serangan dari musuh. Cairan hitam disemprotkan dan mengeruhkan air di sekitarnya sehingga mangsanya akan kesulitan untuk menemukan dirinya. Dan yang kelima, ada bau menyengat. Walang sangit melindungi dirinya dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat agar musuhnya yang ketemu dia akan menjauh. Dan yang keenam, ada cangkang. Anggota kelompok siput memiliki cangkang untuk melindungi diri dari musuhnya. Cangkang ini juga disebut dengan rumah siput. Nah, yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki beberapa cara untuk penyesuaiannya terhadap lingkungan, seperti berdasarkan tempat hidupnya, yaitu ada tumbuhan hidup di air. Contohnya teratai, eceng gondok, kangkung, dan genjer. Tanaman ini mempunyai daun yang lebar, mempunyai rongga udara pada batangnya untuk membantu penguapan. Dan yang kedua, ada tumbuhan yang hidup di dua musim. Tumbuhan yang hidup di dua musim artinya tumbuhan mengalami musim penghujan dan kemarau. Pada saat musim penghujan, air melimpah. Sedangkan pada saat musim kemarau, air akan berkurang dan sulit diperoleh. Tumbuhan yang hidup pada musim ini memiliki ciri-ciri seperti menggugurkan daunnya pada musim kemarau, contohnya seperti pohon jati. Dan yang kedua, dapat melebarkan daunnya pada musim hujan, contohnya pohon mahoni. Dan yang ketiga, contoh lain lagi, tumbuhan di daerah kering atau gurun. Biasanya tumbuhan yang berada di daerah gurun kekurangan atau kesulitan mendapatkan air sehingga ia memiliki ciri-ciri berdaun tebal dengan lapisan lilin untuk mengurangi penguapan. Lalu batangnya lebar menggembung untuk menyimpan cadangan air, daunnya berupa duri, dan juga akar menghujam jauh ke dalam tanah dan bercabang banyak untuk mendapatkan air atau untuk tempat menyimpan cadangan air. Selanjutnya, menempel pada tumbuhan lain. Ada dua jenis tanaman yang menempel pada tumbuhan lain bersifat merugikan tumbuhan inangnya, seperti benalu dan juga tali putri. Yang kedua, berdasarkan cara melindungi diri. Untuk hewan, cara melindungi dirinya ia bisa berlari, tetapi untuk tumbuhan ia memiliki cara tersendiri untuk melindungi dirinya. Yang satu, menggunakan duri. Pertama, menggunakan duri. Duri tumbuh pada batangnya, seperti bunga mawar. Jika kita tidak hati-hati dalam memegangnya, kita pasti akan terkena durinya. Dan yang kedua, menggunakan getah. Pohon memiliki getah yang sangat lengket. Getah akan keluar jika kulit pohon tergores atau rantingnya patah. Contohnya pohon sawo, nangka, jambu mete, dan juga pohon karet. Untuk yang ketiga, menggunakan bulu yang tajam. Ada tumbuhan tertentu yang melindungi dirinya dengan bulu yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu yang tajam dapat melekat kuat serta menyebabkan gatal-gatal seperti pohon bambu dan juga pohon tebu. Dan yang keempat, dengan menggunakan racun. Daun singkong sangat berbahaya jika dimakan mentah. Maka pada saat akan memakan daun singkong harus direbusnya terlebih dahulu sehingga dapat menghilangkan racunnya. Daun ini aman dari hewan pemangsanya karena dapat menjadi racun bagi hewan-hewan yang akan memangsa. Dan yang terakhir, mengenai interaksi manusia yang mempengaruhi lingkungan disampaikan oleh Aditya Mela Zulfaneru. Aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan. Yang pertama, penebangan dan perburuan liar. Penebangan liar mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hutan merupakan paru-paru bumi. Hutan merupakan tempat resapan serta cadangan air tanah bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang kedua, kegiatan pembangunan. Dan yang ketiga,
pembuangan limbah, dan pembuang sampah secara sembarangan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.